organisasi maksud saya, diantaranya oleh Visi Peradaban Foundation, kemudian juga oleh Visi Keluarga dan Visi Finansial. Selain itu juga ada komunitas Hijabers Mom Community, kemudian ada PCIA, Pimpinan Cabang Istimewa Aisyah Malaysia, kemudian juga Komite Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, MT Al-Insyirah, dan Madrasatun Nisa. Kami senang sekali bisa menyelenggarakan acara hari ini. Untuk memulai acara hari ini, kita bukakan dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga senang sekali untuk mempresent beliau ini betul-betul panduannya untuk menjadi The Real Umi. Kita ini termasuk saya dan juga kawan-kawan yang lainnya yang menyelenggarakan acara webinar ini sebetulnya berpanduan kepada sosok Umi atau Umah yang sudah betul-betul menjadi idola kita nih. Nah, salah satu pendiri dari The Real Umi dan juga direktur dari Visi Peradaban Foundation, Ibu Lisa Listiana. Silakan untuk Ibu Lisa Listiana memberikan pengantar pada acara webinar hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahri satri wa yasiri amri wa ludata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih Tika untuk ini ya prolognya. Alhamdulillah bil alamin. Selamat datang teman-teman semuanya di webinar dari Umi, webinar True bulan ini bulan spesial ya. Karena kita ini bulan yang bertepatan dengan kelahiran Rasulullah SAW dan kita bersama. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat kepada kita semua, sehingga siang hari ini kita bisa silaturahim via online ya dari berbagai lokasi gitu. Bahkan berbagai negara ya. Iya. Jadi alhamdulillah. Yang kedua, jazakallah khair telah bergabung bersama kita, guru kita bersama Ustadz Muntaha. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz sudah berkenan untuk menjadi pemateri pada siang hari ini. Jadi mungkin sedikit saya ingin memperkenalkan tentang True ya. Jadi True ini sebenarnya wadah untuk kita belajar bersama para ibu, calon ibu, seputar topik keluarga, topik perempuan, topik pengasuhan anak gitu ya, yang berdasarkan perspektif Islam gitu. Jadi memang kita ada program rutin setiap bulan sekali untuk mengadakan webinar. Jadi semoga dari webinar ini kita bisa upgrade ilmu ya secara berkala. Spesialnya bulan ini kita akan belajar dari guru kita bersama Ustadz Muntaha yang akan menyampaikan topik sesuai dengan topik yang sudah diinfokan kepada teman-teman ya, bagaimana menyiapkan generasi yang cinta Rasulullah gitu. Jadi kita sebagai umat Rasulullah ya ingin meneladani beliau, dan khususnya bagi kita perempuan yang sudah berstatus sebagai ibu ya, kita ingin mengajarkan kepada putra-putri kita bagaimana agar putra-putri kita generasi yang kita harapkan nantinya menjadi penerus kita, melanjutkan ya estafet dakwah Islam ini bisa mencintai Rasulullah dan meneladani secara keseluruhan ya hal-hal yang kita perlu ikuti dari manusia terbaik pilihan Allah. Jadi teman-teman yang baru pertama kali mengikuti webinar True, teman-teman dipersilahkan untuk follow Instagram kita, ada @therealumi, dan juga biar teman-teman bisa membaca, mampir ke website kita ada artikel yang diupdate secara berkala di www.therealumi.com, dan saya dalam kesempatan kali ini juga mengundang teman-teman yang suka menulis boleh bergabung sebagai kontributor di True, ataupun jika ada usulan ya topik webinar yang kita bisa angkat ataupun topik diskusi, boleh juga disampaikan di grup ya teman-teman. Kita ada grup WhatsApp dan juga ada grup Telegram, jadi teman-teman boleh share seputar perempuan, pengasuhan anak, dan juga keluarga di grup tersebut insya Allah. Mungkin demikian saja, mari kita simak bersama ya materi dari guru kita. Saya kembalikan ke Tika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lisa atas kata sambutannya, kemudian memperkenalkan True ya, siapa tahu Uma yang di sini belum
join atau belum follow Instagramnya biar punya info lebih banyak ya. Terus kemudian nanti akan ada postingan hasil webinar hari ini apa seperti itu. Itu nanti akan ada di Instagram tuh. Nah, alhamdulillah kita sudah kedatangan guru kita bersama Ustadz Muntaha. Tapi sebelum itu mohon izin Pak Ustadz, saya bacakan dulu CV-nya ya. Saya akan share screen, mohon izin share screen untuk CV Ustadz Muntaha. Baik. Bapak Dr. Ustadz Muntaha Artalim Zaim. Beliau ini merupakan seorang dosen di jurusan fikih dan juga usul fikih Fakultas Ilmu Wahyu dan Ilmu Sosial di International Islamic University Malaysia. Beliau juga adalah seorang editor di At-Tajdid, kemudian juga banyak jurnal internasional yang sudah beliau rilis. Kemudian sebagai sekretaris komite di International Islamic University Malaysia, dan juga Bapak Dr. Ustadz Muntaha ini meraih gelar sebagai PhD di bidang fikih dan usul fikih Fakultas Fikih dan Usul Fikih di IIUM pada tahun 2014 dengan judul disertasi Fikih At-Tahyus Baina Al-Muslimin wal Gharib di Indonesia. Mohon izin, mohon dikoreksi Bapak Ustadz Muntaha. Selanjutnya kami persilahkan kepada Al-Ustadz, guru kita bersama, Bapak Ustadz Muntaha, untuk menyampaikan materinya. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu al-atammanil akmalan ala habibina wa syafi'ina wa azimina wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ilman nafi'a amma ba'du. Saya muliakan penyelenggara acara pada siang hari ini, juga pembawa acara Ibu Tika, dan juga beberapa nama yang saya kenal di sini ya. Sini ada Ustadz Agastya juga yang ada, Ibu Lisa, tetangga kami di Kuala Lumpur, dan juga yang menghubungi saya Ibu Wulan ya. Kepada ibu-ibu, salam kenal, dan apabila ke Malaysia mohon berkenan untuk singgah dan mampir di Kuala Lumpur. Ahlan wa sahlan. Pada siang hari ini insya Allah kita akan mengkaji satu tema yang merupakan unsur dari keimanan kita, yaitu cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar saya tidak terlalu jauh melenceng dari topik, maka saya mau izin untuk membuka slide ya, Ibu Tika. Iya, silakan. Silakan Ustaz. Masih belum diizinkan. Oh, mohon maaf Ustaz. Ya, mohon maaf Ustaz ya. Saya jadikan dulu untuk host. Alhamdulillah. Ustaz Sudah alhamdulillah. Co-host ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan membahas tema ini, menyiapkan generasi cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari temanya ternyata kita mempersiapkan yang belum datang ya, generasi cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelihatannya akan fokus untuk anak-anak, putra-putra kita, atau mungkin kita sendiri juga yang masih perlu untuk meneladani baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk ke topik ini, kita akan membahas tentang kenapa kita harus mencintai Nabi, kenapa harus cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sebab Allah mencintai beliau, Allah memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, bagaimana Allah itu berkomunikasi langsung dengan beliau. Sangat sering
Dalam firman Allah disebutkan qul, katakan Muhammad, katakan Muhammad, katakan Muhammad. Entah berapa kali itu. Qul. Dan Rasul Allah SWT menyebutkan Nabi dengan berbagai bentuknya. Bahkan tentang fisiknya. Bahkan tentang pakaiannya. Wasiyabaka fatahhir. Lisannya juga disebut. La tuharrik bihi lisanaka. Luar biasa nih ya. Allah betul-betul memperhatikan Nabi Muhammad SAW, menyayangi Nabi Muhammad, karena ini adalah makhluk pilihannya. Bahkan digelari dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Penghulu seluruh Nabi. Jadi kalau Nabi pun sudah mulia, ini penghulu dari seluruh Nabi. Khairul khalqi. Maka di Indonesia banyak sekali nama Khairul Anam. Sebaik-baik manusia. Itulah Nabi Muhammad SAW. Nabi mencintainya dan memuliakannya. Bahkan di surat yang kita insya Allah hafal semuanya. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan aku angkat namamu Muhammad. Dan betul. Kita hari-hari mendengarkan adzan. Dan di situ Nabi Muhammad namanya diangkat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan itu rukun dalam tasyahud kita. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu rukun. Kita tidak sah salat kita kalau kita tidak membaca tasyahud di rakaat terakhir itu. Ini menunjukkan betapa derajat Nabi itu sangat dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian kita lihat juga tentang cinta Rasulullah itu syarat keislaman seseorang dan keimanan seseorang. Tidak sah orang itu meskipun dia bertauhid, tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu jaminan keselamatan. Itu adalah jaminan keselamatan manusia di muka bumi dan juga di akhirat nanti. Maka ketika orang hanya bertauhid saja, dan banyak orang Yahudi bertauhid, sebagian orang Kristen juga bertauhid, tapi tetap tidak bisa masuk ke lingkup sebagai Muslim dan mukmin. Sebab belum bersyahadat atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi Islam itu adalah berikrar. Orang kalau mau Islam bukan hanya saya bertauhid saja, tidak cukup. Selagi masih ada mendustakan Nabi, maka belum cukup dianggap sebagai keimanan. Maka cinta Rasulullah ini syarat keislaman seseorang. Bahkan orang yang dari awal tidak Muslim, mungkin sampai 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun tidak Muslim, kemudian dia menghentikan kekufuran itu cukup dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yughfar lahu ma qad salaf. Semua yang lalu itu akan dihapuskan dosa-dosanya. Qul, katakan Muhammad kepada orang-orang kafir itu, iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Di surah Al-Anfal, katakan Nabi Muhammad, katakan kepada mereka orang-orang yang masih belum beriman itu, iyantahu, kalau mereka mau berhenti dari kekufuran, yughfar lahum ma qad salaf, maka akan diampuni apapun yang telah berlalu. Jadi ini luar biasa kalimat tauhid ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimat itu merubah segalanya. Orang yang dari kecil sampai misalkan umur 80 tahun tidak Muslim, sekali mengucap itu dari hatinya, maka sudah menjadi Muslim dan diampuni segala dosanya. Maka nikmat dan kurnia luar biasa. Kita diberikan kesempatan untuk banyak mengucapkan tahlil. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu menghapus dosa-dosa. Menghapus dosa-dosa. Dan itu ada di hati setiap Muslim. Maka ini kepada ibu-ibu ya, yang memiliki anak. Kadang-kadang anak kita itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Contohnya misalkan, kadang rewel ya. Kadang apalagi kalau sudah besar ya. Anak-anak saya sudah usia remaja semuanya. Kadang begini, kadang begitu. Kadang orang tua itu ingin seperti ini, tapi ternyata realitanya tidak seperti itu. Jadi nggak usah terlalu kecewa. Kita tetap bahagia. Kenapa? Di hati mereka itu ada syahadatan. Itu penting itu. Berarti kita di rumah kita tidak hanya anak kita. Dia itu adalah hamba Allah. Dia itu kekasih Nabi. Anak kita itu dicintai oleh Rasulullah.
dan lebih dari cintanya kita kepada anak kita. Rasulullah itu sampai mau meninggal pun masih ingat dengan umatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita membawa anak-anak kita di rumah, ingatlah itu bukan hanya anak kita, itu statusnya itu bukan hanya kita. Statusnya dia itu hamba Allah, statusnya dia itu umat Nabi Muhammad juga. Dan kita melayani umat Nabi Muhammad itu. Saya sering bilang ke istri saya, kalau anak kita minta masak apa, masakkanlah. Itu umat Nabi, saya bilang itu umat Nabi itu. Itu bukan hanya anak kita. Itu umat Nabi yang Nabi sayang dengan mereka. Nah, ini kalau kita rubah anak kita itu bukan hanya sebagai anak fisik kita, jadi anak biologis kita, tapi dia adalah hamba Allah yang diamanahkan ke kita. Yang kedua, dia adalah kekasih Nabi. Nabi Muhammad mencintai semua umatnya. Bahkan yang berbuat dosa besar pun mendapatkan haknya. Ini luar biasa. Asy-syafa'atul udma itu ada syafaat untuk seluruh manusia, bahkan untuk nabi-nabi. Tapi ada juga syafaat Nabi Muhammad untuk umatnya berbuat dosa besar. Ini menunjukkan betapa hebatnya Nabi Muhammad itu. Dosa sebesar apapun itu kalah dengan kewibawaan Nabi. Dosa sebesar apapun dari umatnya itu bisa dikalahkan dengan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa, cintanya, sayangnya Nabi kepada umatnya. Bahkan suatu ketika Rasulullah pernah mengatakan, aku memiliki saudara-saudara. Dan sahabat saya bertanya, Rasulullah, bukankah kami ini saudara Anda? Bukan, kalau kamu sahabat kami, kalian sahabat kami. Tapi kalau saudaraku yang belum pernah bertemu denganku tapi beriman denganku. Luar biasa. Kita diakui oleh Nabi sebagai saudaranya. Bahkan umat Islam yang pecah belah itu pun, kan Rasul sudah mengatakan itu. Sataftariku ummati. Umatku akan pecah. Rasul tidak segan-segan untuk mengatakan itu umatku, gitu ya. Umatku tetap diakui sebagai keumatannya. Sataftariku ummati ila isnataini wa sab'ina firqatan. Ada dalam riwayat ila salasin wa sab'ina firqatan. Umatku itu akan pecah. Umatku. Ini pentingnya adalah kata umatku ini. Meskipun dia menyeleweng, meskipun dia itu, tapi tidak menghilangkan keumatannya. Masih tetap diakui sebagai umat Nabi. Itu bukti sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penuh kasih sayang Nabi Muhammad dalam hidupnya. Kalau kita lihat sahabat-sahabat Nabi itu luar biasa ya. Setiap yang berkawan dengan Nabi merasa paling dicintai. Sampai ada sahabat yang rebutan. Ada Tolhah, ada Ali, ada satu lagi, kalau nggak salah Zaid ya. Jadi mereka bertiga saling mengatakan saya paling dicintai Nabi. Kata Ali, oh saya paling dicintai Nabi. Sahabat rebutan cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada sahabat Nabi yang namanya Zuhair atau Zahir gitu ya. Zuhair. Beliau itu pedagang dari orang Badui. Kelebihan beliau itu kalau beliau datang ke Madinah selalu membawa oleh-oleh. Selalu membawa oleh-oleh. Oleh-oleh ya dari kampung ya. Suatu ketika pas sampai di rumahnya tidak ada Rasulullah. Rasulullah sedang keluar. Kemudian Rasulullah mungkin balik ke rumah mengetahui ternyata ada barang titipan. Beliau cari itu di pasar itu. Dicari oleh Rasulullah. Minta maaf ya. Dalam hadis itu disebutkan, dalam Syama'il Muhammadiyah itu disebutkan, wajah yang Nabi cari itu bukan wajah yang tampan. Jadi sahabat ini kebetulan tidak dikurniakan wajah yang tampan itu. Tapi Nabi peluk itu di pasar itu. Dipeluk di pasar oleh Rasulullah SAW. Kemudian bukan hanya cinta seperti itu saja. Cinta dalam arti ritual-ritual. Rasulullah itu tidak tega dengan umatnya. Contoh, ketika Qiyamul Lail Ramadan, itu tidak keluar. Hanya 3 malam atau 4 malam keluar. Setelah itu Rasulullah tidak mau keluar. Kata Rasulullah, saya takut kalau diwajibkan ke atas kalian. Semakin takut. Umatnya semakin banyak ibadah, semakin takut. Jadi saya takut kalau diwajibkan. Beliau juga mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amatuhum bis-siwaki 'inda kulli shalah. Kalau aku tidak takut menyusahkan umatku, maka akan aku suruh untuk bersiwak di setiap kali salat. Itu banyak itu. Kalau aku tidak takut menyusahkan,
Bahkan beliau pernah marah betul-betul dengan Mu'adz ibn Jabal. Jadi Sayyidina Mu'adz itu menjadi imam di Kuba. Jadi setelah menjadi makmum Rasulullah sholat Isya, beliau kemudian pergi ke Kuba untuk menjadi imam. Mungkin ibu-ibu yang umroh atau haji kan tahu ya, jarak antara Masjid Nabawi dengan Kuba itu cukup jauh. Itu naik unta tentunya, unta atau keledai, entah beberapa menit atau jam bahkan ya, mungkin 1 jam atau berapa sampailah di Kuba menjadi imam. Dan sangat lama. Akhirnya ada seorang sahabat muda namanya Salim. Salim ini sudah nggak sabar. Jadi ketika sholat, kemudian dilihatnya Mu'adz kok lama, langsung memisahkan diri. Mufaroqah, sholat sendiri dan pulang. Nah begitu. Satu ketika diceritakan. Akhirnya Mu'adz marah. Anda ini munafik sepertinya. Nggak terima ini. Salim nggak terima. Kita datang ke Nabi. Anda menuduh saya munafik. Dan ceritalah Salim ini, Rasulullah, kami ini petani. Kami ini petani, siang sudah capek. Kemudian imam yang Anda suruh jadi imam kita di Kuba itu, kalau menjadi imam lama Rasulullah. Kita nggak sanggup. Maka saya sholat sendiri. Marah Rasulullah. Afattanun anta ya Mu'adz. Anda ini tukang fitnah, Mu'adz. Kamu ini tukang fitnah, tukang buat kacau. Apa maksudnya buat kacau? Menjadi orang nggak suka dengan Al-Quran. Jadikan orang nggak suka dengan sholat. Jadikan orang, ini hati-hati ibu sekalian ya. Jangan sampai saat mendidik anak itu membuat anak tidak suka. Kadang-kadang ada orang yang terlalu keras mendidik. Akhirnya anak jadi benci dengan mengaji. Benci dengan sholat. Benci dengan wudhu. Benci dengan jamaah. Jadi bagaimana caranya agar anak itu cinta dengan tarbiyah yang lembut tentunya. Maka Rasulullah mengatakan, Mu'adz, kalau jadi imam sholat Isya, ini level sahabat ya, level sahabat Nabi, yang keimanannya tentu jauh lah dibandingkan zaman sekarang. Mu'adz kalau jadi imam sholat Isya, bacalah wal-laili idza yaghsha. Pendek. Bacalah wadduha. Pendek-pendek itu. Itu standar sahabat untuk sholat Isya seperti itu. Itu karena sayangnya Nabi kepada umatnya. Juga pernah sebelum meninggal, beliau pesan kepada seorang sahabat namanya Safwan. Kalau kamu menjadi imam, ringkaskanlah, cepatkanlah. Betapa sayangnya Nabi kepada umat ini. Cinta Rasulullah adalah syarat keimanan dan itu kunci keselamatan. Bersyukurlah Bapak Ibu sekalian, Ibu terutama yang banyak di sini. Bersyukurlah kita hidup sekali seumur hidup ini, di dalam dada kita ada syahadatain. Itu nikmat luar biasa itu. Nanti insya Allah akan kita tunjukkan betapa nikmat itu ada pada kita. Berikutnya karena keistimewaan Nabi. Satu nasabnya. Nasab luar biasa itu. Nasab Nabi, nasab bangsawan. Nasab ningrat. Kakek ujungnya itu sampai kepada Ibrahim alaihissalam. Kalau kita lihat dari Nabi Ibrahim, ada Ishak, ada Yakub, ada Yusuf. Dan terus itu insya Allah ketampanannya luar biasa. Karena masih family Yusuf kan, satu keturunan dari Nabi Ibrahim. Fisiknya, kemudian nasabnya, bahkan nasabnya itu Nabi pernah mengatakan, wulidtu min nikahin la min sifah. Aku itu lahir dari pernikahan yang sah. Maka ulama-ulama mencari nasab Nabi itu dari sisi ibunya. Setelah dicek semua ke atas, semuanya bersih. Dari nasab yang luar biasa. Bahkan Nabi pernah mengatakan, untuk orang-orang Mekah yang mengejek beliau, membuli beliau, mengatakan, Ana nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku Nabi tidak dusta. Aku adalah putra dari Abdul Muttalib. Maksudnya kakeknya, orang bangsawan itu. Jadi dulu, ketika Nabi Muhammad duduk dengan Bilal, itu orang nggak terima itu. Masa Nabi Muhammad duduk dengan Bilal? Itu orang nggak mau itu. Kenapa Nabi Muhammad sampai duduk dengan Bilal? Levelnya tidak seperti itu. Karena tingginya nasab beliau, kemudian juga bangsawan luar biasa. Latar belakang kehidupannya dari kecil juga kita lihat luar biasa, sejarah Nabi itu. Bahkan dalam akidah Islam, kita tidak boleh memberikan pensifatan yang buruk apapun kepada Nabi. Jangan pernah kita sekali-kali memberikan sifat yang tidak bagus untuk Nabi. Baik fisiknya, bahkan pakaiannya pun tidak boleh. Kita rendahkan itu. Kenapa itu merendahkan Nabi Muhammad?
Maka dulu di Indonesia ada seorang penceramah yang menyebutkan fisik Nabi tidak bagus, langsung orang Islam berontak semuanya. Orang Islam kemudian protes semuanya. Kenapa? Nabi itu luar biasa. Satu ketika, kalau tidak salah, Anas bin Malik membandingkan bulan purnama dengan wajah Nabi. Dibandingkan bulan purnama wajah Nabi, bulan purnama wajah Nabi. Aku melihat Nabi Muhammad keluar dengan menggunakan hullah. Hullah itu kain lebar warna merah. Kemudian Nabi pakai. Aku bandingkan mana yang lebih indah, bulan purnamakah atau Nabi? Bulan purnamakah atau Nabi? Ternyata Nabi lebih indah wajahnya. Maka ada yang membanding-bandingkan. Suatu ketika Nabi Isra Mi'raj. Saat Mi'raj itu di langit ketiga, Allah pertemukan dengan Nabi Yusuf. Kalau bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Musa, itu tidak ada kesan tersendiri. Tapi ketika bertemu dengan Nabi Yusuf, itu ada kesannya. Nabi Muhammad mengatakan, ra'aitu fihi syatral husn atau syatral jamal. Aku melihat Nabi Yusuf itu diberikan setengah ketampanan. Jadi contoh misalkan begini, tampan itu satu paket itu di setengah ini. Setengah ini untuk Nabi Yusuf, setengah dibagi-bagi ini. Malaysia, Indonesia, untuk mana-mana ini, untuk Arab itu setengahnya ini dibagi-bagi. Maka ada pertanyaan, mana yang lebih indah dan tampan, Rasulullah atau Nabi Yusuf? Jawabannya itu seperti matahari dengan apa? Dengan bulan. Mana lebih indah? Matahari dengan bulan. Dua-duanya hebat itu. Kalau bulan itu panas membakar gitu ya. Jadi panas terang benderang. Kalau bulan itu indah seperti itu. Itu ibarat Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Intinya dua-duanya masih putra dari Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau Yusuf ibn Yaqub, ibn Ishaq, ibn Ibrahim. Kalau Nabi Muhammad dari bawah itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah, terus nanti sampai Adnan, sampai kepada Ismail, sampai kepada Ibrahim alaihissalam. Itu dari sisi fisiknya. Jadi sisi fisiknya pun luar biasa. Maka nabi-nabi itu memang Allah kurniakan berwajah tampan. Itu ciri nabi itu. Ciri nabi adalah berwajah tampan. Seluruh nabi fisiknya fisik dan tampan. Kenapa? Karena itu di situ dibungkus ajaran Allah itu. Kalau nanti penampilannya tidak indah, nanti orang bisa lari itu. Maka seluruh nabi pasti penampilannya luar biasa, menawan. Kemudian sifat fisik tadi sedikit sudah kita bahas. Nah, untuk ibu-ibu yang ingin memperkenalkan putra-putrinya tentang sifat fisik, ini perlu untuk membaca kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kitab Syama'il itu, alhamdulillah, saya sekeluarga di rumah selesai baca kitab itu pada masa-masa COVID dulu itu. Dari awal sampai akhir. Luar biasa kitab itu. Jadi kitab itu membahas detail tentang kehidupan Nabi, dari fisiknya, kemudian dari pakaiannya, dari makanannya, di rumah, ketika bersama keluarga. Intinya Nabi secara internal itu dibahas detail. Sampai sifat fisiknya. Bagaimanakah mata beliau, bagaimanakah bibir beliau, bagaimanakah hidung beliau, bagaimanakah rambut beliau, bagaimana menyisir rambutnya, bagaimana semua di situ ya. Sampai seakan-akan kita membayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pakaiannya, makanan kesukaannya, semua detail itu. Jazallahu Subhanahu Wa Taala Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi banyak sekali buku-buku yang seperti itu, tapi yang sangat dipuji para ulama adalah bukunya Al-Imam At-Tirmidzi, namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ibnu Katsir juga punya kitab namanya Syama'ilur Rasul. Kemudian kitab-kitab sirah nabawiyah semuanya membahas tentang itu. Intinya Nabi Muhammad itu kalau kita simpulkan dalam bentuk kasidah itu ada ya. Nabi Muhammad itu nurun fauqa nuri, cahaya di atas cahaya. Keindahan fisiknya, belum lagi akhlak dan perilakunya. Dan perilakunya itu luar biasa. Kesaksian orang-orang tentang Nabi, testimoni tentang kehidupan Nabi itu luar biasa. Bahkan dari musuh-musuhnya, bagaimana mereka itu melihat sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad
masuk ke kota Madinah, disambut oleh masyarakat, itu ada seseorang namanya Abdullah ibn Salam, orang Yahudi Madinah. Ketika melihat masyarakat berhimpun menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini dulu ketika saya masih di Madinah dulu, jadi ingat betul ya, ini saniyatil wada, kan ada itu, Tola al badru alaina min saniyatil wada, itu nama tempat gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan, oh Nabi itu dari sini, disambut di sini, kemudian itu bisa bayangkan bagaimanakah kronologi saat itu. Nah, ketika Rasulullah disambut oleh orang-orang Madinah, Abdullah bin Salam itu ikut mendekat, kemudian sampai wajahnya terlihat betul. Apa kesan beliau pertama kali? Wallahi, innahu laisa biwajhi kadzdzab. Wajah ini bukan wajah penipu. Wajah Nabi itu bukan wajah penipu. Ini hasil dari survei beliau ya, ke masyarakat dan seterusnya, melihat ini wajah seperti ini bukan wajah penipu. Ini juga kita harus hati-hati. Ternyata wajah itu bisa diteliti oleh orang-orang ya. Ini wajah orang serius, oh ini wajah orang nauzubillah penipu, ini wajah orang yang suka pelin-pelan, ini wajah orang yang itu bisa dibaca oleh beberapa orang. Perilakunya dan seterusnya. Yang terakhir, kecintaan Rasulullah kepada umat Islam. Bahkan seluruh nabi itu punya doa-doa mustajab dan dipakai. Doa-doa mustajabnya digunakan. Nabi Nuh digunakan sampai umatnya binasa semuanya. Nabi-nabi itu semuanya punya doa mustajab. Tapi Rasulullah tidak menggunakan doa itu. Doa yang mustajab itu tidak digunakan. Tapi digunakan nanti di hari kiamat. Dan bukan untuk beliau. Tapi doa itu digunakan untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Bahkan tadi saya sampaikan, sampai memberikan syafaat kepada umatnya yang berbuat dosa besar. Jadi Rasulullah itu betul-betul tidak ingin ada umatnya yang masuk ke neraka. Sampai ada namanya asy-syafa'ah, itu adalah syafaat Nabi khusus untuk umat yang berbuat dosa besar, itu ada. Jadi banyak Nabi punya syafaat itu. Ada syafaat umum, syafaat untuk seluruh umat manusia termasuk para nabi, disebut dengan asy-syafa'atul 'uzma. Ada syafaat untuk pamannya Abu Thalib, ada syafaat untuk umatnya yang berbuat dosa besar, ada syafaat untuk banyak yang dinaikkan derajatnya dan seterusnya. Ini tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, karena hal-hal seperti ini, maka kita harus mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu hal. Ini penting sekali saya sampaikan tentang kenapa Rasulullah itu harus kita cintai. Ada satu hadis dalam Sunan At-Tirmidzi, ini hadis yang sahih. Hadis yang menerangkan tentang satu peristiwa di hari akhir. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu maqala. Ini Abdullah bin Amr bin As, ini putra gubernur ini. Ini bukan anak biasa. Ini anak dari gubernur Amr bin As, sahabat Nabi, dan dia pun sahabat Nabi. Tapi Abdullah bin Amr bin As memilih jalan ibadah. Jadi hidupnya itu penuh dengan ritual ibadah. Beda dengan ayahnya. Kalau ayahnya masuk di bidang politik ya, sampai di perang Siffin bersama Sayyidina Ali, sampai menjadi gubernur Mesir dan seterusnya. Nah, putranya ini memilih jalur ibadah, ahli ibadah. Bapak Ibu bisa cek ya tentang biografi Abdullah bin Amr bin As, yang puasanya selalu puasa Daud seumur hidupnya sampai tua. Yang kalau mengaji khatam 3 hari. Kemudian kalau qiyamul lail itu membagi malamnya itu terus seperti sepertengah malam itu terus. Kemudian puasa, itu hidupnya Abdullah bin Amr bin As. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Fayunshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Allah Ta'ala itu nanti di hari kiamat akan menyelamatkan seseorang dari umat yang itu disaksikan oleh seluruh makhluk saat itu. Kemudian ditunjukkan kepadanya tis'atan wa tis'ina sijillan. Jadi ada bundel catatan ya, itu sebanyak
99 bundel catatan. Jadi ibarat file itu ada 99 file besar. Wa kullu sijillin mislu maddil basar. Setiap file itu sejauh mata memandang. Sangat sangat panjang itu catatan amal itu. 99 bundel catatan. Setiap catatan itu sepanjang mata memandang. Tsumma yaqul. Kemudian Allah berfirman pada orang itu, "Atunkiru min hadza syai'an?" Wahai hambaku, apakah kamu mengingkari perbuatan-perbuatanmu ini? Jadi malaikat mencatat seluruh amal perbuatan manusia dari E sampai Z itu, dicatat semuanya. Dan ditanyakan, apakah kamu mengingkari yang ditulis ini? Adzalamaka katabatil hafidhu. Apakah malaikat-malaikat yang mencatat itu menzalimi kamu? Fayaqulu, hamba itu mengatakan setelah melihat semuanya betul, tanggal ini melakukan ini, tanggal ini buat ini, jam ini buat ini, semuanya detail dan dia ingat semuanya. Ini na'udzubillah ya Allah. Mudah-mudahan Allah tutup semua aib-aib kita di dunia dan juga di akhirat. Sebab ini menyeramkan. Semua aib manusia akan dibuka nanti ala ru'usil khalaiq, disaksikan oleh seluruh umat manusia. Jadi yang tersembunyi pun nampak semuanya. Amal-amal yang orang tidak nampak, Allah nampakkan semuanya. Fayaqulu, orang itu mengatakan, la ya Rabb, tidak wahai Allah. Saya mengakui semuanya, tidak ada yang salah. Catatannya semuanya benar. Fayaqulu, afalaka udrun, kamu melakukan dosa-dosa itu, apakah ada alasannya? Luar biasanya. Apakah ada alasan tertentu kenapa kamu pilih buat dosa itu? Fayaqulu la ya Rabb. Tidak ya Allah. Semua karena saya lemah, semua karena itu. Sudah saya mengaku, gak ada alasan apapun. Fayaqulu. Jadi dia sudah menyerah karena amal buruknya begitu banyak, maka merasa tidak ada sedikit pun kebaikan. Maka Allah mengatakan, bala, innalaka indana hasanah. Kamu mungkin putus asa. Kamu mungkin merasa tidak punya apa-apa. Seluruhnya jelek. Tapi di sisi kami, kamu punya kebaikan. Satu kebaikan. Fa'innahu la zulma alaikal yaum. Pada hari ini tidak ada kezaliman sedikit pun untukmu. Fatukhraju bitaqatan fiha. Kemudian Allah keluarkan kartu. Bitaqah itu kartu. Yang di dalam kartu itu tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kartu itu terdapat syahadatain. Fayaqulu hadir waznak. Sekarang sini kita timbang. Fayaqulu. Ya Allah, ini hambanya tadi mengatakan, ya Allah, gimana mau ditimbang? Satu kartu melawan 99 file yang penuh dosa. Ya enggak akan imbang lah Rasul. Ya Allah. Ya Rabb, ma hadhil bitaqah ma'a hadis sijilat. Gimana mau dibandingkan cuma satu kartu melawan sekian banyak file itu. Faqala innaka la tuzlam. Kamu tidak akan dizalimi. Qala fatuda'us sijilat. Perawi mengatakan. Jadi Allah berfirman, Rasulullah bersabda di sini tentang ini peristiwa itu. Fatuda'us sijilat fi kiffah. Kemudian semua file tadi diletakkan di atas kiffah. Jadi neraca timbangan itu. Wal bitaqatu fi kiffatin. Kemudian kartu tadi diletakkan di satu neraca timbangan. Jadi dua seperti ini. Fatashat as-sijillat wa saqulat al-bitaqah. Kemudian file tadi terus tumbang begini ke atasnya. Kemudian ini ternyata lebih yang ini, yang kartu tadi jauh lebih berat sampai akhirnya turun ke bawah, kemudian tashatis sijillat. Hilang itu Tashat. Berhamburan. As-sijillat. Wa saqulatil bitaqah. Naik ke atasnya, kalau istilah bahasa Jawa itu jomplang gitu ya, jomplang. Wa saqulat al-bitaqah. Kemudian kartunya itu lebih berat. Fala yaskul ma'asmallahi syai'un. Ternyata syahadatan itu
bisa mengalahkan seluruh dosa-dosa itu. Ini luar biasa. Syahadatain itu ada pada diri kita saat ini. Di situ ada nama Rasulullah SAW. Maka kita nggak boleh main-main dengan kata-kata ini. Jadi orang yang di hatinya sudah ada syahadatain, kita harus hati-hati dengan dia. Jangan pernah diusik akidahnya. Jangan pernah diragukan keimanannya. Sebab apa? Satu kata ini atau dua kata syahadatain, dua kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua ungkapan sakral ini ternyata bisa mengalahkan seluruh perbuatan-perbuatan buruk manusia di hari akhir nanti. Ini pun harus kita syukuri. Kita patut bersyukur dalam hati kita tertanam. Dan iya, siapa mengajarkan Rasulullah SAW. Dan kalau kita lihat, sebetulnya agama Islam ini begitu mudahnya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan agama Kristen, kenapa orang Kristen itu atau agama Kristen banyak sekali menggait massa? Sebab mudah. Agamanya itu mudah. Selagi orang itu percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, maka selamatlah dia. Nah, dalam agama Islam itu sebetulnya ada kunci-kunci surga itu ada. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tentu perlu beramal. Meskipun beramal, amal itu bukan berarti itu adalah syarat mutlak untuk masuk surga. Belum tentu juga. Sebab orang masuk surga itu adalah birahmatillahi wa fadlih. Dengan rahmat Allah semata dan karena kurnia Allah semata. Kita masuk ke sini. Bagaimanakah Al-Quran dan Sunnah berbicara tentang cinta Rasulullah SAW. Kita sudah tahu ya bagaimana kedudukan Nabi, bahkan syahadatain satu contoh saja itu bisa menjadikan modal yang luar biasa dalam kehidupan beragama kita. Nah sekarang kita lihat Al-Quran, bagaimana kita mesti bersikap kepada Nabi dan juga dari beberapa hadis. Di surah At-Taubah ada ayat yang betul-betul menohok kita nih, ayat ini. Qul in kana aba'ukum. Katakanlah Muhammad kepada mereka, kalau ayah-ayah kamu, nenek moyang kamu, bapak ibu kamu, wa abna'ukum, anak-anak kamu. Nah ini juga ini berat ya. Putra-putri kamu, wa ikhwanukum, saudara-saudari kamu, wa azwajukum, suami istri kamu, pasangan-pasangan kamu, wa ashiratukum, dan juga keluarga besar kamu, wa amwalun iktaraftumuha, harta benda, kemudian tijarah, yang kita takut tijarah itu ada kerugiannya, wa masakinu tardaunaha, dan tempat tinggal. Ini banyak disebut ini. Ini sebetulnya sangat manusiawi kita cinta ini. Cinta keluarga, cinta bapak, cinta ibu, cinta anak, cinta saudara, cinta suami, cinta istri, cinta keluarga besar, cinta harta, dan cinta bisnis. Coba, kalau kita lihat orang di dunia cintanya ke sini. Ke anak, istri, keluarga, dan juga profesi. Kalau itu semua, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Lebih kamu cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan lebih kamu cintai daripada jihad fi sabilillah, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai Allah memberikan keputusannya. Ini sebenarnya ancaman ini, dan betul-betul berat. Betul-betul berat. Kita lebih mementingkan Allah, mementingkan Rasulullah dan jihad dibandingkan mementingkan keluarga. Oh ini bukan sembarangan ya. Ini hanya wali-wali Allah yang sanggup untuk sampai ke sini. Seringkali ya hanya retorika. Contoh misalkan di rumah itu ya Allah betapa enaknya main dengan anak gitu ya. Main dengan anak-anak. Kemudian ya ngobrol, makan, minum di rumah. Tiba-tiba azan. Dan rumah kita dekat dengan masjid. Sekarang tinggal pilih. Masih tetap di rumah atau ke masjid. Masjid itu bukan mudah loh. Apalagi kalau rumahnya agak jauh misalkan. Kalau dekat ya alhamdulillah, tapi kalau agak jauh itu kadang-kadang berat. Nah, setan kadang-kadang datang di situ. Oh, kamu kan sudah belajar ilmu fikih, belajar usul fikih, ada sunnah muakkadah. Ulama kan beda pendapat itu. Ada mengatakan fardu ain, ada mengatakan fardu kifayah, ada mengatakan
sunnah muakkadah. Dan sholat jamaah kan bisa di masjid, bisa di rumah. Kadang setan itu datang. Setan yang ahli fikih itu datang. Akhirnya kita ditenangkan oleh dia, oh di rumah saja. Di rumah saja. Fadilahnya masih ada. Bahkan sholat sendiri pun ada fadilahnya. Akhirnya dalil keluar. Jadi sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, kan? Berarti sholat sendirian pun utama. Akhirnya kita terkalahkan, ya. Itu hanya masalah sholat jamaah saja misalkan. Baik kalau pagi, kalau sudah pagi-pagi ya, kita menuju apa namanya? Kita menuju masjid dan seterusnya, itu bukan hal mudah itu. Mengantuk, apalagi kalau ada anak-anak ya, membangunkan itu perjuangan. Itu baru sampel contoh bagaimana cinta kepada Rasulullah SAW. Kemudian dalam surah Al-Ahzab disebutkan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu harus diutamakan bagi seorang mukmin daripada diri mereka sendiri. Ini luar biasa. Jadi Nabi itu harus lebih diutamakan. Nah, karena Nabi sudah tidak ada ya, kita utamakan apa namanya? Contoh misalkan bentuk dari mengutamakan Nabi itu membeli buku-buku yang berkaitan dengan beliau. Jangan sampai kemudian rumah kita dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran apa namanya yang dari orang-orang hebat-hebat manapun, ternyata yang Nabi tidak punya. Contoh misalkan buku-buku tentang sejarah Nabi, buku-buku tentang anak-anak Nabi, buku-buku tentang keluarga Nabi. Anak kita dikenal dengan sekian banyak tokoh-tokoh lah, tokoh-tokoh fiktif dan seterusnya di film-film. Tapi ternyata Nabi tidak apa. Nah itu perlu kita usahakan, kita imbangilah. Kita tidak menafikan bahwa sekarang ini media begitu luar biasa. Baik itu yang media tulis menulis ya. Ada juga yang sekarang sudah era generasi Z ini bahkan lebih dahsyat itu. Yang ketiga dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, salah satu dari kamu belum dianggap sempurna imannya sehingga aku lebih dicintai daripada ayah dan anaknya, lebih dicintai daripada orang tua dan anaknya. Ini aja mementingkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita berpikir ya, kalau kita hidup di zaman Nabi, kita itu posisinya di mana? Kalau kita hidup pada zaman Nabi, apakah kita itu betul-betul jadi orang yang beriman kepada beliau, atau nauzubillah sebaliknya? Ini tantangan zaman itu. Jadi sahabat yang bersama Nabi itu berlevel-level cintanya itu. Tapi insya Allah semuanya diberikan kurnia dan kelebihan. Kenapa? Matanya itu Allah berikan kurnia melihat Rasulullah SAW. Maka para ulama memberikan kesimpulan seluruh sahabat Nabi itu ahli surga. Meskipun ada dijamin secara khusus, ada yang tidak. Kecuali tentu yang ada yang murtad tentu ya. Itu sudah tidak terhitung sebagai sahabat Nabi. Ini ada juga dari Umar ibn al-Khattab. Suatu ketika Umar itu mengatakan, wallahi la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai' illa nafsi. Rasulullah, Anda itu adalah sosok yang paling aku cintai, tapi masih kalah dengan aku mencintai diriku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi membalas, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi. Kalau belum mencintai aku melebihi dirinya, itu masih belum dianggap beriman. Kemudian Umar mengatakan, fala antal an wallahi ahabbu ilayya min nafsi. Kalau begitu Rasulullah, sekarang ini aku utamakan cintanya melebihi pada diriku sendiri. Al-ana ya Umar, katanya sekaranglah Umar. Kalau begitu baru sekarang namanya cinta itu. Kemudian kita lihat bagaimanakah sahabat Nabi itu mencintai Rasulullah SAW.
Satu ketika Ali bin Abi Thalib ditanya tentang cintanya kepada Nabi. Kemudian beliau menjawab, kana wallahi ahabba ilaina min amwalina. Demi Allah, Rasulullah itu lebih aku cintai daripada harta benda, lebih aku cintai daripada anak-anak, lebih aku cintai daripada orang tua, lebih aku cintai daripada ibu bahkan. Wa minal ma'il bahri ta'ala dhama. Lebih aku cintai daripada air dingin di saat aku sangat kehausan. Ini kesan Ali, testimoni Ali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amr bin As, yang gubernur Mesir, yang putranya tadi memberikan hadis tentang al-bitaqah. Kata beliau, maka ahadun ahabba ilayya min Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, wala ajalla fi ainayya minhu. Tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang paling aku cintai melebihi Rasulullah. Dan tidak ada yang paling aku hormati kecuali Rasulullah. Wa ma kuntu utiku an amla'a ainayya minhu ijlalan lahu. Meskipun begitu, aku tidak mampu untuk memandang Nabi. Saya tidak pernah memandang Nabi itu. Kenapa? Karena aku sangat hormat sampai aku tidak pernah memandangnya. Walau su'iltu an asifahu ma ataqtu. Kalau ada orang yang tanya bagaimanakah wajah Nabi, bagaimanakah sifat Nabi, ciri-ciri fisik Nabi, maaf saya nggak sanggup untuk memberikan sifat-sifat itu. Li'anni lam akun amla'a ala ainayya min. Sebab seumur hidupku aku tidak pernah memandang Nabi dengan lepas, tidak pernah. Saya selalu menundukkan diriku. Ini tawaduknya sahabat Amr bin As kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking hormatnya sampai tidak pernah memandangnya. Ada juga sahabat putra dari Umar ibn Khattab. Jadi menurut Aisyah, maka ahadun yatba'u atharan nabiyyi fi manazilihi kama kana yatba'u ibnu Umar. Tidak ada sahabat yang sangat persis seperti Rasulullah dalam meniru gayanya, kemudian mengikuti tempat-tempat yang Nabi datangi, duduk di tempat yang Nabi duduk di situ, berjalan di tempat Nabi berjalan di situ, melebihi Abdullah bin Umar. Jadi putranya Umar itu ingin hidup sebagai fotokopi Nabi. Satu ketika beliau berjalan bersama sahabat-sahabat, kemudian tiba-tiba pergi, nyelonong jauh. Terus datang, ditunggu sama sahabat. Kenapa kamu tadi pergi? Dulu saya pernah berjalan bersama Nabi di tempat ini, kemudian Nabi buang air. Maka saya pun buang air di tempat itu. Ini luar biasa. Sampai yang seperti itu pun ditiru. Kemudian beliau satu ketika ingin tahu, Nabi itu kalau buang air, itu menghadap kemana ya? Kan belum tahu, itu kan rahasia itu. Nah, kebetulan kakaknya itu istri Nabi, Hafsah. Kakaknya itu istri Nabi. Maka beliau naik ke atas loteng, melihat kepala Nabi. Jadi yang dia itu kepalanya Nabi, menghadap kemana kepala Nabi itu? Ternyata tidak menghadap ke kiblat. Nah, dari situ akhirnya kita tahu tentang bagaimanakah Nabi ketika sedang qada'ul hajah. Ada lagi, ra'aitu Salim bin Abdullah bin Umar yataharra amakina min at-tariq. Jadi kalau tadi Abdullah bin Umar, sekarang anaknya yaitu Salim. Salim putra dari Abdullah bin Umar, ini cucunya Umar. Yataharra amakina min at-tariq fayusalli fiha. Jadi kalau jalan di satu tempat, itu mencari tempat-tempat khusus, kemudian sholat di tempat itu. Kemudian beliau mengatakan, wa yuhaddisu anna abahu kana yusalli fiha. Terus ditanya, kenapa sholat di tempat ini? Kenapa harus di situ? Kan banyak tempat lain. Kata Salim, dulu bapak saya selalu begitu. Bapak saya selalu, jadi napak tilas ya. Bapak saya itu pernah napak tilas kehidupan Nabi. Jadi sholat di sini, maka saya ikutilah di sini. Wa annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fi tilkal amkinah. Terus bapak saya melihat Nabi sholat di situ. Saya sholat di situ juga seperti bapak saya. Ini luar biasa ya, bagaimanakah sahabat itu betul-betul ingin persis dengan Nabi. Tentu tidak semuanya, tapi ada yang seperti ini. Ta'dhimus sahabai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa ba'da mamatih.
sahabat-sahabat Nabi itu sangat menghormati Nabi pada saat masih hidup dan ketika sudah wafat. Bapak Ibu kalau ke Madinah, terus mendekati kuburan Rasulullah itu kan ada di atas tulisan itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu angkat suaramu melebihi suara Nabi. Saya alhamdulillah pernah hidup di sana 4 tahun saat kuliah. Memang lain betul. Mekkah dengan Madinah dan tempat-tempat lain di Saudi, saya banyak berkunjung ke sana kemari, tidak ada yang seperti Madinah. Masjid Nabawi itu kesannya adalah masjid yang sangat teduh, masjid yang sangat nyaman dan sangat menyejukkan hati. Tidak ada suara keras, tidak ada orang bising, tidak ada orang bertengkar, terutama di Raudhah. Ini tentu sebelum zaman sekarang yang orang, meskipun sekarang itu ya, orang betul-betul berdesak-desakan, itu sebenarnya kuncinya satu. Kenapa orang desak-desakan situ? Cinta kepada Nabi. Itu intinya sebetulnya. Sampai orang rebutan. Bahkan ada salah satu video itu, kalau orang mau masuk ke Masjid Nabawi, itu kan kunci ditutup, dibuka, langsung masuk luar biasa. Ini menunjukkan bagaimanakah cintanya seseorang kepada Rasulullah SAW. Abu Ayyub Al-Ansari itu pernah memeluk kuburan Nabi. Kuburan Nabi dipeluk oleh sahabat Nabi. Seakan-akan membayangkan masih hidup. Sampai seperti itu. Bahkan Aisyah itu menyimpan menyimpan jubah Nabi. Bahkan saat itu kalau ada orang yang sakit demam, itu jubah itu dimasukkan di air, kemudian air itu dibuat mandi atau diminum. Kenapa? Karena tubuh Nabi itu penuh berkah. Ummu Salamah satu ketika pernah mengumpulkan keringat Nabi. Keringat itu ternyata lebih wangi dibandingkan minyak misik zaman itu. Pernah Nabi satu ketika masuk ke rumah sahabat perempuan, kemudian minta minum, diberikanlah minum kerbah zaman dulu ya. Jadi minuman dari kulit kemudian dimasukkan air di situ. Nah, kemudian Nabi meminum dari tempat itu, langsung dipotong itu. Karena ada bekas ada bekas mulut Nabi dipotong. Karena cintanya kepada Rasulullah SAW. Bahkan ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Sahabat-sahabat itu, kalau Nabi sedang berwudu, itu rebutan bekas air wudhunya Nabi itu kemudian diusap-usapkan ke tubuhnya. Cintanya kepada Nabi. Bahkan ada peristiwa yang luar biasa lagi. Rambut Nabi itu kalau dipotong itu nggak ada bekasnya itu. Sahabat-sahabat nyimpen itu. Khalid bin Walid itu sampai selama hidupnya selalu menyimpan rambut Nabi. Itu bagaimana sahabat-sahabat cintanya sampai seperti itu. Bahkan ini bukan sahabat, murid dari murid sahabat. Imam Malik ibn Anas itu murid daripada Nafi', murid dari Abdullah bin Umar. Kata beliau, saya hampir tiap malam itu kalau tidur, hampir nggak pernah tidak mimpi bertemu Rasulullah SAW. Cinta sudah melekat dalam hati orang-orang yang seperti itu. Ini ada kisah yang mengharukan ya, kisah tentang pembicaraan Nabi kepada Sayyidina Mu'adz ibn Jabal. An Mu'adz ibn Jabal. Qala, lamma ba'asahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Yaman. Jadi Mu'adz itu salah satu sahabat Nabi yang diminta untuk berdakwah ke Yaman bersama Abu Musa al-Asy'ari. Kharaja ma'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusih. Rasulullah itu keluar mengantar Mu'adz bin Jabal dan memberikan wasiat. Wa Mu'adzun rakibun wa Rasulullah yamshi. Mu'adz di atas kendaraan, di atas unta, Nabi Muhammad berjalan di bawahnya. Falamma faragha qala, ya Mu'adz. Setelah sudah diantar perpisahan itu, kemudian Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz, Mu'adz. Innaka asa alla talqani ba'da ami hada. Mu'adz, sepertinya setelah ini kamu tidak akan pernah melihatku lagi. Wala'allaka an tamurra bi masjidi hadha wa qabri. Dan bisa jadi kamu Mu'adz nanti kalau balik
Mu'ad, nanti kalau kamu balik ke Madinah, mungkin kamu akan lewat di masjidku dan kuburanku. Ini betapa cintanya. Fabaka Mu'ad. Mu'ad kemudian menangis. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah, ada orang datang kepada Muhammad SAW, ya Rasulullah, engkaulah orang yang paling aku cintai, melebihi diriku bahkan. Engkau lebih aku cintai daripada anakku. Wa innila akuna fil baiti fa'adhkuruka famasbir hatta ati fa'amru ilaik. Rasulullah, saya nggak tahu, so kalau di rumah itu saya nggak sabar. Saya ingin datang lagi berjumpa Rasulullah. Jadi begitu ya, sangat cintanya kepada Nabi sampai nggak sabar di rumah, ingin terus bertemu dengan Nabi. Wa idza dzakartu mauti wa mautak. Terus nanti kalau saya ingat saya akan meninggal, saya akan berpisah denganmu Rasulullah. Dan tentu tempat engkau di surga itu nanti berbeda dengan tempatku. Derajat engkau Rasulullah lain dengan derajatku. Luar biasa. Jadi dia merasa takut kehilangan Nabi. Sangat takut kehilangan Rasulullah SAW. Bahkan ketika di surga pun takut kehilangan. Karena nggak akan mungkin derajatnya sama. Wa inni idza dakhaltul jannata khasyitu alla arak. Bahkan Rasulullah, kalau aku masuk surga sekalipun, aku takut nggak berjumpa dengan Nabi dia. Nabi tidak menjawab. Ternyata Allah yang menjawab. Wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Nanti di surga akan dibersamakan dengan para nabi. Singkat cerita, begitulah sahabat Nabi ya. Gak bisa kita bayangkan bagaimana cintanya mereka kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini yang tadi saya sebutkan, Abdullah bin Salam, yang tadi ketika datang ke Madinah disambut oleh masyarakat Muslim Madinah. Kemudian faji'tu finnasi li'anzura ilaihi. Aku pun datang bersama orang-orang itu untuk melihat siapa Rasulullah itu. Kemudian apa yang Nabi ucapkan pertama kali? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berikanlah makan. Wa sallu wan nas niyam, salatlah di malam hari ketika orang sedang tidur. Kalau kamu bisa begitu, tadkhulunal jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Itulah hadis yang pertama kali Rasulullah sampaikan ketika datang ke kota Madinah. Dan itu disaksikan oleh yang dulunya belum sahabat Nabi, ada orang Yahudi. Maka dia mengatakan, faji'tu finnasi li'anzura ilaihi. Saya pun ikut bersama orang-orang itu. Saya ingin melihat wajah Nabi. Falammastabantu wajha Rasulillah. Ketika nampak wajah Nabi itu, araftu anna wajhahu laisa biwajhi kadzabin. Aku tahu wajahnya bukan wajah seorang penipu. Kemudian ada riwayat dari Abdullah ibn al-Haris ibn Jaza yaqul, ma ra'aitu ahadan kana aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah aku melihat orang yang paling banyak tersenyum melebihi Nabi. Ada juga hadis dari Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah itu sahabat Nabi yang sangat tampan. Saking tampannya, seringkali Jibril itu datang menyerupai dia.
Dia mengatakan, ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa tabassama fi wajhi. Sejak aku masuk Islam, saya itu belum pernah bertemu Nabi dimanapun, kapanpun, saat apapun, kecuali kalau melihatku itu selalu dengan senyum, selalu melihat dengan tersenyum. Inilah wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Quran menyimpulkan itu dengan wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, kamu itu memang pribadi yang punya budi pekerti yang sangat mulia. Nah, terus mengapa ada yang benci Nabi Muhammad? Kenapa orang itu benci dengan Nabi Muhammad? Kita lihat misalkan di Eropa, terutama di Perancis ya. Kenapa orang begitu benci dengan Nabi Muhammad SAW? Sebab di era pertengahan itu banyak penulis-penulis yang memang antipati dengan Nabi Muhammad. Ini beberapa contoh buku-buku yang buku klasik ya, yang menjelaskan tentang bagaimanakah mereka menggambarkan Nabi. Sosoknya seperti apa Nabi Muhammad itu. Kemudian disimpulkan Nabi Muhammad itu digambarkan dengan sosok yang sangat jahat oleh penulis barat. Digambarkan sebagai tukang sihir, sebagai penipu, penghancur gereja, penghancur, bahkan melegalkan pelacuran dan kemaksiatan untuk mencari pendukung. Itu tuduhan mereka. Bahkan dituduh sebagai nabi palsu dan perampok kekuasaan. Itu dalam buku-buku ini. Nah, itu dibaca masif oleh anak-anak mereka, kemudian ya akhirnya dijadikan sebagai keimanan. Maka benci betul dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kita balik. Kalau kita ingin menjadikan anak kita generasi yang cinta Rasulullah, ya kita balik. Bagaimanakah kita tampilkan hadis-hadis yang membuat anak-anak itu cinta dengan Rasulullah. Bagaimanakah Nabi itu cinta dengan anak-anak. Bagaimanakah Nabi itu sering mengusap kepala anak-anak. Pernah satu ketika dalam Bapak Ibu kalau ingin melihat tentang sosok Nabi lebih dekat itu dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ada anak perempuan, mungkin disuruh ibunya, jadi panen kurma. Panen kurma yang didapat adalah rutop. Rutop itu kurma muda. Kurma muda dibawa dengan satu keranjang. Dihadiahkan ke Rasulullah. Kurma itu dengan mentimun yang kecil-kecil. Dibawa ke Rasulullah, kemudian setelah disampaikan ke Nabi, apa yang Nabi buat? Jadi saat itu Nabi itu kan mendapat 1/5 dari ghanimah. 20% dari dari harta ghanimah itu dibawa oleh diberikan ke Rasulullah. Jadi ada emas, ada apa di rumah Nabi itu. Tapi Nabi nanti saya sampaikan berikutnya. Setelah ada emas itu, kemudian Nabi mencakup ini. Jadi satu cakupan emas satu ini penuh selatu telapak tangan emas, entah berapa gram itu ya. Entah berapa gram itu. Bisa 100 gram atau 200 gram. Langsung dimasukkan ke keranjang, ini bawa pulang. Pada memberi kurma muda dengan mentimun, itu balasannya seperti itu. Nabi selalu membalas. Kemudian dalam hidupnya kalau kita perhatikan, Nabi itu kan kaya. 1/5 dari harta rampasan perang itu kan dibawa ke Nabi. Tapi selama hidupnya, Nabi tidak pernah bahkan kenyang pun susah. Jarang kenyang. Kata Aisyah, Nabi seumur hidupnya itu tidak pernah kenyang dengan makanan. Bahkan pernah 3 bulan itu hanya makan kurma dengan air. Itu saya 3 bulan. Dapur tidak pernah mengepul. Nabi itu kapan dijamu, Pak? Jadi makan enak Nabi kapan? Ketika diundang oleh sahabat-sahabatnya. Itu dijamu oleh sahabatnya. Tapi ketika di rumah selalu kekurangan. Kenapa? Sebab hartanya selalu diberikan. Bahkan satu ketika pernah beliau sholat asar. Setelah sholat tiba-tiba langsung balik ke rumah. Bahkan melangkahi pundak-pundak sahabat. Bergegas langsung balik ke rumah. Kemudian balik lagi ke masjid. Sahabat ada yang tanya, kenapa Rasulullah? Saya tadi teringat. Di rumah saya ada 7 dinar. 7 dinar emas. Ya 7 kali 4 ya. Tadi ya mungkin berapa gram gitu. Sekitar 25 gram atau lebih itu. Kemudian Rasulullah SAW takut, kata beliau, saya takut nyawa saya dicabut dan saya punya harta benda. Saya takut harta saya saya meninggal dan saya masih meninggalkan uang 7 dinar itu. Maka disedekahkan langsung.
Bahkan Nabi ketika meninggal itu Fatimah tanya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nabi itu kan punya tanah namanya Fadak. Tanah itu bagaimana statusnya? Kata Abu Bakar, Nabi itu kalau meninggal tidak diwarisi. Semua hartanya untuk umat Islam. Itu Nabi Muhammad itu. Sosok yang seperti itu ya. Kemudian belum lagi ibadahnya, kedermawannya. Bahkan satu ketika ada orang Badui datang ke Rasulullah, masuk Islam. Kemudian apa yang buat Rasulullah buat? Itu lihat itu. Itu ada kambing. Di antara dua bukit. Itu kambing saya. Kamu pulang, bawa balik. Kamu pulang dan bawa balik. Itu satu kabilah masuk Islam semua itu. Kenapa? Karena dia kepala suku dan mengatakan, aku telah datang kepada Nabi Muhammad, yang dia kalau memberi tidak takut kefakiran. Itu luar biasa. Rasulullah SAW. Nah itu kita balik seperti itu. Jadi kita dari kecil tanamkan ke anak-anak kita buku-buku yang benar ya, tentang Nabi Muhammad. Syama'il Muhammadiyah, kemudian buku-buku Sirah Nabawiyah, ada Ibnu Hisham, ada banyak sekali buku-buku tentang Sirah Nabawiyah yang sekarang sudah banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang ini menjelang akhir insyaallah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Allah telah memberikan kemuliaan kepada kita yang dijadikan ummatan wasat. Umat yang pertengahan, agar kalian semua menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Dan Rasul itu, wa yakuna rasulu alaikum syahida. Rasul menjadi saksi bahwasanya Nabi telah menyampaikan kepada umatnya, bahwasanya Nabi telah menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala ke umatnya. Kemudian yang diharapkan adalah ini, ummatan wasata, umat yang pertengahan. Umat pertengahan itu artinya kalau kita lihat dalam tafsir ya, ummatan khiyaran, yang terpilih, udulan, yang penuh integritas, mamduhin, yang terpuji, bil ilmi wal amal. Jadi kalau kita cinta Nabi, itu akibatnya akan seperti ini. Menjadi umat yang pertengahan, tidak ekstrem ke kanan dan ke kiri. Khiyaran, umat yang pilihan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ini kadang-kadang Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita melihat fenomena Al-Qur'an kemudian dengan fenomena masyarakat itu jomplang. Contoh misalkan ya. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Inilah umatmu, umat yang satu. Itu Quran berbicara seperti itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang teguhlah dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Lihat ke masyarakat, pecah belah luar biasa. Pecah belah luar biasa sampai saat ini, sampai hari ini semakin kuat. Kadang-kadang kita lihat di Al-Qur'an misalkan tadi umat yang satu ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia ini. Realitanya ternyata belum juga seperti itu. Dalam apapun, pendidikan juga belum terbaik. Kemudian keseriusan juga belum betul-betul serius. Kita banyak tertinggal. Padahal kita punya nabi luar biasa. Tapi meskipun begitu, kita gak usah putus asa, terus kita berjuang dan mudah-mudahan nanti menemukan jalannya. Ini ya. Jadi sama juga yang tadi, inna hadhihi sirati mustaqimah. Jadi inilah jalan. Wa anna hadha sirati mustaqimah fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Terus kita berpegang kepada jalan yang lurus ini, dan di tengah jalan lurus itu nanti ada jalan belok-belok, ada selokan-selokan, ada gang-gang yang entah kemana jalannya, maka kita usahakan terus di jalan yang lurus ini. Kenapa? Sebab yang di kanan kiri itu subulus syaitan. Yang terakhir, karena cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita pun harus hati-hati menyikapinya. Orang kalau sangat cinta, sesuatu akan dijaga. Contoh misalkan ya, orang cinta emas misalkan tidak akan ditaruh sembarangan. Orang cinta uang tidak akan ditaruh sembarangan. Orang cinta ke seseorang tidak akan bicaranya itu ditafsirkan sembarangan. Maka Nabi juga punya hadis-hadis. Nabi itu memiliki sunnah-sunnahnya. Kita jangan sampai juga salah dalam memahami. Maka ulama-ulama sudah berusaha maksimal untuk bagaimana membuat satu koridor ilmu agar orang tidak salah dalam memahami Rasulullah SAW
wasallam. Sekarang ini banyak sekali ya klaim-klaim yang mengatakan kembali kepada Nabi, kembali kepada itu, tapi kadang-kadang ini metodologi kembali itu yang harus dipertanyakan kembali. Maka alhamdulillah ulama-ulama usul fikih, ulama-ulama dari ahli hadis ya, itu betul-betul sangat hati-hati memastikan hadis yang sampai ke kita itu betul-betul hadis Nabi, diteliti mulai dari perawi-perawinya, lafat-lafatnya, sampai ditemukanlah satu ilmu namanya ilmu mustalahul hadis. Yang di dalamnya ada ilmu tentang rijalul hadis, perawi-perawi hadis, ilmu tentang kritik hadis, ilmu tentang sanad, ilmu tentang matan, dan seterusnya. Kemudian untuk mengetahui tentang hukum, ditemukanlah ilmu namanya ilmu usul fikih. Kalau ayat seperti ini atau hadis seperti ini, bagaimana cara memahaminya? Minimal ya, kalau kita menemukan sabda Rasulullah SAW itu ada 12 kategori. Ada kadang-kadang Nabi itu bersabda sebagai mufti, ada kadang sebagai qadhi, ada kadang-kadang sebagai imam, ada kadang-kadang sebagai konsultan, ada kadang-kadang sebagai motivator, kadang-kadang sebagai pendidik. Nah itu beda-beda itu nanti itu. Beda-beda kesan dan juga aplikasinya. Kalau kita samakan bahaya. Ada beberapa hadis yang kalau kita tafsirkan sembarangan itu bisa berbahaya. Maka ulama-ulama merumuskan ada ilmu maqasid syariah, ada ilmu usul fikih, dan seterusnya. Itu saja mungkin ada 1 jam seperempat ya saya sampaikan tentang bagaimanakah kita bisa lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Tentu bukan hanya dengan teori ya, kita coba untuk di samping dekat secara ilmu, tapi juga dekat secara amal perbuatan. Meskipun saya yakin kita tidak mungkin, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa meniru Nabi itu totalitas tidak mungkin. Mustahil. Tidak mungkin bisa totalitas. Dan ittiba itu bukan hanya lahiriah, tapi yang paling rumit itu yang batiniyah. Ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi zahiran wa batinan. Zahir dan batin. Kalau zahir pun sudah susah, batin lebih lebih susah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk bisa lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dan salah satu caranya adalah dengan membaca sirah Nabi Muhammad, membaca hadis-hadisnya, dan lebih dekat dengan sunnah-sunnahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ustadz Muntaha yang sudah menjelaskan materi yang dibawakan hari ini, mempersiapkan generasi cinta Rasulullah ya. Kalau boleh saya merangkum dari materi kajian kita hari ini, yang pertama, untuk mempersiapkan generasi cinta Rasulullah, kitanya dulu, Bapak Ibu ya, Ayah Bunda, yang harus sudah memiliki dan meningkatkan kecintaan kita terhadap Rasulullah. Dengan banyak membaca literatur, kemudian membaca kisah-kisah, jangan sampai kisah-kisah tentang Rasulullah kalah dengan banyaknya literatur atau tren yang datang saat ini kepada anak-anak kita. Nah, jadi pada intinya memang kalau kitanya di hatinya sudah bisa mencintai Rasulullah, getaran dan frekuensi itu akan terasa kepada sekitar kita, kepada keluarga kita, bahkan kepada lingkungan kita. Sama yang saat ini seperti kita rasakan ketika Ustadz Muntaha bercerita tentang Rasulullah, betapa kisah-kisah bahagianya, segimana gantengnya, segimana indahnya seperti bulan purnama, kemudian juga bagaimana kisah-kisah yang dilalui sahabat-sahabatnya yang membuat terharu, itu nanti akan kita banyak aplikasikan di keluarga sehingga keluarga kita pun ikut mencintai, menjadi generasi yang mencintai Rasulullah. Baik, Ayah Bunda, Bapak Ibu sekalian, kami memohon kepada Ayah Bunda untuk mengisi daftar hadir yang sudah linknya diberikan di chat box. Kemudian nanti jika ada, oh iya, terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah mengisi. Nanti kalau misalnya ada sertifikat atau materi yang bisa kita share atau diminta, jadi kita lebih mudah untuk menghubunginya. Selain itu, seru juga nanti dengan materi yang hari ini membuka sesi pertanyaan di Instagramnya The Real Umi, akan membuka sesi pertanyaan dari pertanyaan materi yang dijelaskan oleh Ustadz Muntaha.
bagi yang jawabannya benar nanti akan mendapatkan door prize. Door prize-nya adalah tiket mengikuti zona aktivitas yang diselenggarakan oleh zona aktivitas. Ada webinar-webinar, kemudian ada kuis dan sebagainya di sana. Tapi sebelum itu, dari materi ini, untuk Bapak, Ibu, dan Ayah Bunda sekalian, barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Ustadz Muntaha, kami persilahkan. Boleh diketik di kolom chat box atau kemudian boleh juga nanti kami unmute. Silahkan. Ya, Ustadz. Mohon izin dibacakan, Ustadz ya. Ada pertanyaan Ya, silakan, Bu. Dari Umma Sadid. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana menjadikan Rasulullah menjadi idola anak zaman sekarang? Di tengah banyaknya idola lain seperti yang lain-lainnya, baik artis dari Indonesia, kemudian dari mancanegara, karena sudah banyak akses internet ya selain Rasulullah. Bagaimana Ustadz kira-kira cara menjadikan Rasulullah menjadi idola? Tidak kalah dengan BTS, Agnes Monica, gitu kan? Bagaimana Ustadz? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama ya kita merasakan itu ya. Jadi anak kita juga anak pada zamannya. Dulu kalau kita masih kecil, zaman dulu itu ya masih sahur sepuh ya. Zaman sahur sepuh. Zaman Brahma Kumbara apa itu. Anak kita lebih advance lagi saat ini. Yang dilihat juga bermacam-macam. Nah, saya itu Ibu Tika ya. Saya membaca satu kitab namanya Al-Asbah wa Nadhair. Dalam muqaddimahnya Imam Tajuddin As-Subki mengatakan, beliau ketika mau menulis kitab itu mengatakan, saya sudah minta izin kepada Sayyidi Al-Imam Al-Walid untuk menulis kitab ini. Saya sudah minta izin kepada Sayyidi, tuanku Al-Imam, ayahku yang Imam Al-Walid. Saya mulai hari itu, saya terus dalam hati saya, anaknya selalu mengatakan saya sudah minta izin kepada ayahku Al-Imam. Jadi ayahnya sebagai gurunya. Ayahnya sebagai gurunya. Ini depan saya ada kitab As-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kitab yang membahas tentang tadi itu. Syama'il itu artinya Nabi secara utuh. Gitu ya. Di sini itu banyak. Jadi bahkan dari cucu, saya meriwayatkan hadis ini dari saya, dari ibu saya, dari kakek nenek saya. Itu ada seperti itu. Saya meriwayatkan ini dari ayah saya, dari kakek saya. Terus Abdullah bin Umar lagi contohnya adalah putra dari Umar bin Khattab, Abdullah namanya, dan punya cucu nama Salim. Salim itu kalau sholat di satu tempat, itu ingat bapaknya. Bapaknya disuruh begitu. Kemudian bapaknya dari Rasulullah SAW. Nah, mulai saat itu, saya itu karena mikir, saya kan banyak mengajar itu ya, mengajar karena ya guru mengajar. Saya berpikir, kalau saya nggak ngajar anak saya, siapa yang ngajar? Kalau saya yang tidak ngajar anak saya, siapa yang akan ngajar? Maka setiap di rumah saya itu ada majelis ya, untuk keluarga. Saya alhamdulillah di rumah ya, saya nggak tahu mereka itu paham atau tidak dengan itu. Tapi saya buka kelas khusus ya, keluarga ya. Habis sholat lalu duduk, kemudian alhamdulillah khatam, misalkan Riyadhus Shalihin kami khatam dari awal sampai akhir, dari A sampai Z. Itu ada 307 bab itu kita khatamkan. Saya tahulah anak kecil saya umur 9 tahun nggak ngerti itu. Nggak ngerti. Tapi saya ingin menanamkan setiap hari mendengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan kita baca hadis selalu itu. Baca hadis Nabi. Kemudian kitab yang ini kan kita gini ya. Ini saya beli banyak itu. Saya kalau beli 6 7 itu, saya pun pegang kitab yang sama. Biar itu ya. Biar anak saya merasa, oh bapak saya juga punya buku yang sama itu. Jadi kita baca bersama. Anak saya sampai yang kecil nggak bisa baca pun saya kasih. Pegang ini, pegang aja gitu. Kitab Arba'in Nawawi. Nawawi. Itu saya suruh baca. Nah, kitab ini pun saya suruh baca. Apa namanya? Khulasa Nurul Yakin. Ini khulasa dari sejarah Nabi. Nah, saya berharap dari situ anak saya mulai tumbuh. Ada tokoh yang harus dia ikuti.
ada seseorang yang panutan dalam hidup ini. Jadi terutama di sini, Bu ya. Itu banyak pelajaran. Nabi tidak pernah menampik makanan. Itu kan pelajaran besar untuk anak-anak kita itu. Karena istri kita udah masak luar biasa, Bu ya. Ya Allah, sampai di dapur itu bawa YouTube loh, Bu ya, untuk masak. Itu anak tetap gak suka. Anak itu nggak sesuai. Nah itu kalau kita, Nabi itu nggak pernah menampik makanan. Akhirnya ya mau tidak mau, insya Allah masuk ke hati mereka. Entah dia amalkan atau tidak, tapi nilai itu masuk. Gitu. Yang penting nilai itu masuk. Kemudian Nabi itu hidupnya sederhana. Jadi ada sosok yang mereka, dan mereka tahu kitabnya. Entah dia bisa baca atau tidak, yang kecil-kecil itu. Tapi yang jelas dia tahu inilah dasarnya. Gitu. Itu salah satu media saya untuk apa namanya. Saya nggak tahu yang lainnya, cuma saya karena saya merasa saya bapaknya, nanti di hari akhir Allah itu yang tanya saya, bukan ke gurunya, bukan ke ya tidak. Kamu punya anak itu apa yang kamu buat dengan anak kamu? Jadi kenapa kalau kita sibuk mengajar masyarakat, kita lupa dengan keluarga, itu yang bahaya. Minimal ya. Bacaan Al-Quran, bacaan sholat, bacaan zikir itu sanadnya langsung dari orang tuanya. Bapaknya yang ngajar atau ibunya yang ngajar. Sampai dia bisa baca Quran itu bapaknya ngajar, ibunya ngajar. Kenapa? Itu anak itu modal luar biasa itu. Apa nggak nangis ya? Contoh kita meninggal, anak kita nggak tahu sholat jenazah seperti apa. Mendoakan orang tua, itu apa nggak rugi sekali itu. Sampai kita wafat, kemudian anak kita nggak ngerti. Pandai bahasa Inggris, pandai matematika, pandai ini, tapi ilmu tentang kuburan tuh nggak ngerti. Apa yang harus dibuat untuk? Jadi itu kita dekatkan mereka, dan ada bukunya gitu. Kalau kita tidak bisa bahasa Arab langsung, ya kan banyak buku-buku terjemahan apa. Dan sekarang alhamdulillah, masya Allah, YouTube itu sumber ilmu di situ. Cari guru yang yang betul-betul fokus di bidangnya dan alim. Nah, kan banyak syarah Syama'il Muhammadiyah dari guru-guru. Bahasa Inggris juga banyak sebetulnya. Nah, kita bisa belajar dari situ, nanti kita sampaikan. Itu ya, walau alam, itu metode saya. Saya tidak tahu yang lain, mungkin punya metode lain. Tapi tantangan kepada pakar-pakar IT sebetulnya. Jangan sampai kemudian anak kita itu kalah dengan film Barbie. Film Barbie itu kan luar biasa. Saya pernah menyaksikan dengan anak saya itu. Pantas orang suka. Kenapa? Karena luar biasa ya. Suaranya bagus, bahasanya bagus, kemudian jadi orangnya sehari sanggup anak itu. Begitu film Islami, itu kudanya itu kepalanya nggak bisa noleh ya, Pak. Patah-patah. Gimana orang suka? Anak-anak yang nggak suka lah itu. Jadi kita tertantang sebenarnya, Pak. Mereka itu maksimal betul buat film itu ya. Seperti hidup. Jadi luar biasa. Saya nggak salah lah kalau mereka suka itu. Nggak salah. Karena luar biasa yang ditampilkan. Buku contohnya. Mereka buat buku itu bagus-bagus ya. Buat buku itu menarik. Covernya menarik. Isinya menarik begitu. Bahasanya menarik. Itu tantangan untuk itu ya, yang di dunia media, untuk bagaimana anak kita itu bisa tertarik lah dengan, karena dakwah itu kan namanya dakwah ya. Dakwah itu kan mengajak. Kita mau jualan ini. Kan mengajak. Yang kita jual produknya kok nggak begitu nggak begitu meyakinkan, ya larilah kepada yang lain. Termasuk cara penyampaian. Jangan sampai kita menyampaikan hadis-hadis Nabi sambil marah gitu. Hadis Nabi itu penuh dengan kesakralan, kemudian cara penyampaiannya pun ya misalkan dalam keadaan suci ya, berwudu, suci habis sholat, itu insya Allah lebih masuk seperti itu. Dan juga pakaian kita jaga. Saya alhamdulillah di rumah saya nggak pernah sholat pakaian anak-anak. Saya selalu pakai yang saya bilang ke anak saya, Yusuf, saya kasih duit, beli baju yang paling bagus untuk ke masjid. Beli baju yang paling bagus untuk ke masjid. Nah, kalau bapaknya sholat pakai kaos, anaknya terus pakai apa, Bu? Bapaknya sholat pakai t-shirt di rumah, terus anaknya mau diharapkan pakai apa? Ini pakai yang terbagus lah. Pakai baju yang sopan, pakai songkok, gitu ya. Pakai songkok, pakai peci, apa. Nah, dengan begitu anak akan belajar. Karena anak itu nggak banyak dari kata-kata. Anak itu akan melihat apa yang kita lakukan.
Meskipun ya tetap kita tidak terlalu itulah, jangan terlalu kemudian mengandalkan diri kita dalam mengajar, jangan sampai, ya sudah kita serahkan pada Allah Ta'ala. Apakah nanti ada manfaatnya atau tidak, yang penting kita berusaha. Dan kita harus yakin kita sudah berbuat. Gitu. Wallahu alam, itu mungkin ibu-ibu punya pengalaman bisa disampaikan juga ke anak-anak ya. Itu pengalaman saja di rumah. Terima kasih Bapak Ustadz Dr. Muntaha. Itu juga mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Umu Muhammad. Ini redaksinya. Mohon izin saya sampaikan. Izin bertanya Ustadz, bagaimana getaran dan frekuensi cinta Rasulullah bisa melingkupi keluarga, terutama anak-anak? Apakah kita bacakan kisah setiap hari tentang Rasulullah, gitu kan? Karena pengaruh media saat ini lebih besar terhadap anak-anak dan juga terhadap keluarga-keluarga kita. Itu tadi yang sudah disampaikan ya oleh Ustadz ya, kalau di keluarganya. Betul ya Pak. Jadi itu Nabi itu selalu kita rujukan. Nabi dulu begini. Jadi anak itu meskipun dia punya banyak referensi, tapi orang tua memberikan referensi yang utama. Betul. Itu kan banyak referensi ya, referensi dari gurunya, referensi dari pertama yang di handphone dia, anak-anak kan bawa handphone semua itu. Iya, tapi betul. Kalau orang tua memberikan referensi utama, Nabi dulu begini, dia nggak bisa bantah. Iya betul. Gitu. Karena referensi bersama di keluarga itu. Iya, itu tuntunan, idola gitu ya. Kita betul-betul harus menjadikan jadi sumber utama. Kalau misalnya sumber saat ini kan mungkin ini kata Google gini kok gitu, anak-anaknya bisa bantah gitu ya. Ini anak-anak zaman sekarang kayak gini kok gitu. Padahal itu bukan hal yang cenderung baik untuk dilakukan. Tapi kalau kita jadikan Nabi sebagai tuntunan, insya Allah anak-anak juga oh iya. Dan itu ya Pak, jangan sampai jadikan anak kita benci dengan agama. Betul sekali. Dan di contoh betul kita sholat jamaah, tapi jangan sampai kita paksa nanti dia benci tuh nanti. Benci dengan sholat jamaah, terutama kapan? Kalau kita meninggal. Kalau kita sudah meninggal, anak kita merasa bebas. Karena nggak ada yang bangunkan, nggak ada yang itu. Tapi kalau nilai yang ditanamkan, dia akan bangun dia. Membawanya harus penuh dengan cinta ya Ustadz ya. Oh itu repot Bu, itu harus sabar, betul ya Allah. Setengah jam Bu bangunkan. Iya betul. Subuh. Itu lagi ya. Nanti sambil tidur duduk gitu. Harus jadi tuntunan bukan tuntutan ya Ustadz ya. Tapi saya nggak pernah maksa. Iya, gitu. Tapi contoh saya kan ya ketika sholat sunnah ya. Kan dulu sholat sunnah. Ketika dia kelas 3 SD itu ya gurunya mengajarkan tentang hukum-hukum Islam. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh. Nah tiba-tiba dia tanya, Abi, sholat tahiyatul masjid itu wajib atau sunnah? Ya sunnah. Langsung duduk ya. Tahu ilmunya dia. Oh. Jadi dia ngerasa nggak perlu kali. Iya, duduk. Bisa aja kalau saya mau. Oh, berarti anak saya sudah mulai pintar sekarang ini, Pak. Sudah tahu. Duduk. Terus kemudian saya guyon dengan dia, saya berguru kan. Kamu ini kayak sudah penuh pahala aja, nggak pernah sholat sunnah ini. Saya nggak nyuruh dia, ya. Cuma saya bilang gitu, kayaknya udah banyak ini pahalanya nih nggak pernah sholat sunnah. Gitu. Nggak tahu lah Abi gimana nih. Jadi dibawa lucu sama anak juga. Ya, jangan karena Bu, kalau kita keras dia akan lari Bu. Iya betul. Kalau kita keras dengan anak sayang itu, nanti dia nggak bisa dekat lagi. Iya. Jadi nggak bisa enjoy dengan orang tua itu. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan ya Ustadz ya, termasuk saya juga muhasabah diri bagaimana ke keluarga. Ngajak bukan nuntut ya, udah sholat belum gitu kan, kadang nggak sengaja ya kalau ibu-ibu gitu. Nanyanya pun harus enak loh Bu ya Pak. Jangan marah itu. Iya betul. Itu jadi muhasabah saya pribadi dan ayah yang ada di sini. Ya, jadi senyum lah Bu ya. Gitu. Bisa sharing nanti pengalamannya gimana sih, lebih mencerminkan kecintaannya terhadap Nabi Muhammad buat ke keluarga di sekitar kita. Nanti bisa sharing di Daril Ummi. Sepertinya Ustadz mohon izin tidak ada pertanyaan lagi, dan juga pertanyaannya mirip-mirip ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Iya, banyak sekali di sini testimoni, review maksudnya dari materi hari ini yang disampaikan oleh Ustadz. Doakan mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan kecintaan kita terhadap Rasulullah, bisa membawa getaran frekuensi yang luar biasa, sangat mencintai Rasulullah dan bisa menciptakan generasi yang mencintai Rasulullah. Mungkin karena saya lama di Madinah Bu ya.
Oh iya betul. Jadi itu Feelnya kerasa. Itu betul-betul. Jadi saya di situ, hidup di situ, minum air di situ, makan di situ. Jadi berat tuh ya, Pak. Kalau bicara tentang Nabi ini bukan hal biasa itu. Iya. Beda Rasanya betul. kayak masuk ke lorong waktu ya Ustaz ya, ketika datang ke situ, ya Allah. Jadi dulu saya mengaji di Masjidil Haram di Haram ya, di Madinah dengan Syekh Atiyah Muhammad Salim dengan Syekh Muhammad Muhtasim gitu. Itu. Jadi beliau kan ngajar ilmu hadis ya, Bulughul Maram. Jadi ketika disebut Nabi Muhammad begini itu kita bisa bayangkan langsung kan di tempat itu live gitu. Betul. Nah, itu yang mungkin sangat-sangat betul menambah kecintaan dengan itu. Ya meskipun kita tidak mengikuti totalitas ya, jauh sekali, tapi minimal itu emosi itu bersambung. Itu saja mungkin. Iya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muntaha. Terima kasih sudah mengisi kajian bulanan hari ini di Darul Ummi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, Ustadz ya. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda sekalian, jika tidak ada pertanyaan lagi, mohon izin untuk open kamera. Yuk buat kita ambil dokumentasi sama tim Darul Ummi. Nanti kita screenshot. Alhamdulillah partisipan hari ini mencapai 42. Jadi kita ada 2 slide ini yang bisa kita screenshot ya. Bapak Ibu silakan. Di open kameranya kita ambil sesi dokumentasi. Alhamdulillah kajian hari ini sudah selesai. Baik ya, saya hitung dalam 3 ya, Ayah Bunda, Bapak Ibu ya. Bagi yang belum memungkinkan untuk open cam, tidak apa-apa. Mungkin next time nanti masih bisa ikut kajian dan webinar lagi di Darul Ummi di bulan selanjutnya. Mohon izin, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Punten sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, sekarang slide yang kedua. Mohon izin. Silakan, sudah ada Bu Irda yang open cam. Umum yang nih, Ibu Melisa, Ibu Yeti. Saya izin Prince ini ya. Screenshot ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ayah, Bunda, Umi yang sudah hadir pada hari ini. Saya berdoa bersama-sama mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat untuk kita, Amin. Untuk keluarga kita, kemudian juga menambah ilmu pengetahuan dan juga bisa langsung dipraktekkan. Terima kasih. Jangan lupa nanti bisa dikunjungi Instagramnya di @darulummi. Kemudian nanti akan ada akan ada chat box, akan ada box pertanyaan di sana. Nanti bagi ayah bunda yang bisa jawab, bisa mendapatkan tiket gratis dari zona aktivitas. Itu kalau misalnya zona aktivitas ini kalau ikut webinar dan kegiatannya bisa sampai ratusan ribu. Nah, Bapak Ibu yang dapat door prize-nya nanti bisa mendapatkan tiket dari zona aktivitas. Itu saja dari kami. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Ustadz Muntaha, Ibu Lisa Listiana. Terima kasih sudah hadir hari ini dan ayah bunda sekalian, Bapak Ibu sekalian, dan juga media dan komunitas partner yang jadi partner dari webinar bulan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya roomnya ya. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Kami dulu, Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Umi. Assalamualaikum Cece. Waalaikumsalam. Ada ibundaku, panutanku. Dadah. Ya.